Perjalanan Veda Ega pertama di Moto3 Prancis 2026 kembali menghadirkan cerita yang penuh dengan dinamika. Setelah sempat tertinggal dari rival Asia Tenggara Hakim Danis pada hari pertama latihan, Veda Ega pertama membalikan situasi di sesi FP2 di sirkuit Bukati Le Mans pada tanggal 9 Mei 2026. Meski belum mampu menembus jajaran 10 besar, Veda Ega pertama tetap menunjukkan perkembangan penting. Rider Honda tim Asia tersebut sukses finish di posisi ke-20 dan unggul 2 tingkat atas Hakim Danis yang harus puas berada di posisi 22. Hasil ini menjadi respon positif setelah sehari sebelumnya Veda Ega pertama selalu berada di belakang Hakim Danis, baik di FP1 maupun sesi praktis. Selamat datang lagi di RMohak Official bersama saya Rino Des Pratomohan. Sesi FP2 bukanlah perjalanan yang mudah bagi Veda Ega Pratama. Sejak awal latihan bebas kedua dimulai, Veda Ega Pratama kesulitan menemukan performa terbaiknya. Dalam 10 menit pertama, ia bahkan melorot ke posisi ke-19. Situasi sempat terlihat mengkhawatirkan ketika Veda Ega Pratama belum bisa memperbaiki catatan waktunya. Dan saat waktu latihan menyisakan 20 menit, ia sempat turun ke posisi 22. Di tengah tekanan tersebut, Veda Ega pertama berusaha tetap konsisten lap demi lap. Fokus utamanya bukan hanya mengejar satu putaran cepat, namun mencari feeling motor terbaik untuk menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama. Pendekatan tersebut perlahan membuahkan hasil. Meski tak melonjak drastis di catatan papan waktu, Veda Ega pertama berhasil memperbaiki performa di akhir sesi dan menutup FP2 di posisi ke-20. Catatan tersebut cukup untuk membuatnya finish di depan Hakim Danis. Di sisi lain, penampilan impresif justru ditunjukkan oleh Brian Uriarte. Rider asal Spanyol tersebut tampil mengesankan sepanjang sesi dan sukses mengakhiri FP2 di posisi keempat. Sementara itu, posisi tercepat berhasil direbut Adrian Fernandez dengan catatan waktu 1 menit 40.255 detik. Ia unggul atas Alvaro Carpe dan Adrian Cruzes yang melengkapi 3 besar. Persaingan Moto3 Prancis kembali memperlihatkan dominasi rider Spanyol di Le Mans. Namun di tengah ketatnya persaingan tersebut, duel Veda Ega pertama versus Hakim Danis tetap menjadi perhatian tersendiri bagi publik Asia Tenggara. Rivalitas keduanya memang terus berkembang sejak awal musim. Pada seri sebelumnya di Jerez, Hakim Danis sempat unggul pada sesi latihan dan kualifikasi. Namun pada saat balapan berlangsung, Veda Ega pertama tampil jauh lebih impresif. Sebuah fakta yang kembali memperlihatkan satu kekuatan utama Veda Ega Pratama, yaitu kemampuan menjaga pace balapan dan konsistensi dalam race panjang. Musim debutnya di Moto3 pada musim 2026 ini memang terlihat sangat menjanjikan. Veda Ega Pratama kini berada di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026 dengan torehan 37 poin. Pencapaian terbaiknya adalah sukses meraih podium ketiga di Brazil beberapa waktu lalu, yang membuat namanya mulai diperhitungkan dalam jajaran pembalap Moto3 2026. Bagi Veda Ega pertama, hasil FP2 di Le Mans mungkin belum sepenuhnya ideal. Apalagi sebelumnya Veda Ega pertama juga sudah memastikan tiket otomatis ke Q2 setelah tampil solid pada sesi praktis hari pertama. Dan sekarang fokus berikutnya adalah sesi kualifikasi di sirkuit Le Mans yang terkenal sulit diprediksi karena perubahan cuaca ekstrim. Posisi start akan menentukan jalannya balapan. Dan seperti yang sudah beberapa kali ditunjukkan oleh Veda Ega pertama pada musim ini, Veda lebih nyaman berbicara saat lampu start benar-benar padam pada balapan utama. Dan pada sesi kualifikasi Moto3 2026 di Le Mans, Veda Ega pertama tampil impresif. Pembalap Honda tim Asia tersebut akan memulai balapan dari baris kedua setelah finish di posisi ke-6 di sesi kualifikasi. Veda Ega pertama menutup rangkaian kualifikasi di sirkuit Le Mans dengan manis. Dalam sesi kualifikasi, Veda Ega pertama langsung memulainya dari Q2. Veda Ega pertama tak perlu berjuang dari Q1 setelah finish posisi ke-9 pada sesi latihan Moto3 Prancis 2026. Sementara itu, 12 pembalap berjuang di Q1
untuk memperebutkan 4 teratas. Adapun 4 pembalap yang lolos ke Q2 adalah Alvaro Carpe, Adrian Curses, Cormac Buchanan, dan Guido Pini. Dengan begitu terdapat 18 pembalap yang memainkan sesi Q2 untuk memperebutkan pole position. Pada sesi awal Q2, Fedaga pertama sempat naik ke posisi keempat, sementara posisi teratas dihuni oleh Joel Kelso. Fedaga pertama terus melesat hingga posisi kedua. Pembalap muda Indonesia tersebut terus membayangi Maximo Quiles yang sedang memimpin Q2. Namun kemudian Fedaga pertama tercecer. Pembalap Honda tim Asia tersebut turun ke posisi ketiga lalu keempat. Kemudian 1 menit terakhir, Fedaga pertama kembali turun ke posisi kelima. Sialnya, Fedaga pertama harus kembali kehilangan waktu di putaran terakhirnya. Fedaga pertama harus puas menutup sesi kualifikasi dengan finish posisi ke-6 dengan catatan waktu 1 menit 40,304 detik. Sementara itu, Adrian Fernandez berhasil melesat ke posisi pertama, mengasapi Maximo Quiles dan Joel Kelso yang berhasil finish di posisi kedua dan ketiga. Satu hal yang pasti, ini menjadi catatan positif bagi Fedaga pertama untuk memulai balapan utama Moto3 2026. Dengan modal start di posisi ke-6, Fedaga pertama memiliki peluang untuk merebut podium di Le Mans. Di atas kertas, Maximo Quiles seharusnya tidak perlu khawatir. Pembalap CF Moto Aspart Team asal Spanyol tersebut memimpin klasemen sementara Moto3 dengan torehan 90 poin. Unggul 53 poin dari Fedaga pertama yang berada di posisi ke-6 sebelum GP Prancis. Tapi angka tidak pernah bercerita lengkap di balapan motor. Fakta mengejutkan justru datang dari pernyataan Quiles sendiri jelang GP Spanyol beberapa waktu lalu. Ia secara terbuka mengakui bahwa Fedaga pertama termasuk salah satu pembalap yang bisa menekan di lintasan. Dari seorang pemimpin klasemen kepada seorang rookie yang berusia 17 tahun yang baru saja debut di Moto3, pengakuan tersebut bukanlah sebuah basa-basi. Ini adalah konfirmasi bahwa persaingan keduanya di Moto3 2026 jauh lebih panas daripada yang terlihat di papan klasemen. Hasil kualifikasi Moto3 Prancis 2026 ini menjadi sinyal kuat bahwa Fedaga pertama bukan sebagai pelengkap di grid, namun ia kini benar-benar menjadi ancaman serius bagi para rival-rivalnya. Dengan start posisi ke-6, peluang top 5 atau podium terbuka lebar. Strategi start dan lap awal akan menjadi penentu. Konsistensi dan pemilihan racing line di Le Mans akan menjadi kunci. Penampilan Fedaga pertama di Moto3 Prancis 2026 bukan hanya soal posisi, namun juga tentang harapan besar publik Indonesia di ajang balap motor dunia. Dari sesi latihan, praktis, hingga kualifikasi, performa Fedaga pertama terus menanjak. Ini akan menjadi modal penting untuk menghadapi balapan utama yang diprediksi akan berlangsung sangat ketat. Jika mampu menjaga ritme dan memanfaatkan posisi start, bukan tidak mungkin Fedaga pertama akan kembali menciptakan kejutan besar di Moto3 Prancis. Update hasil Moto3 Prancis 2026 pada hari ini menegaskan satu hal, Fedaga pertama sedang dalam performa terbaiknya. Dan inilah posisi start Moto3 Prancis 2026 dalam 10 besar. Posisi start pertama diisi oleh Adrian Fernandez dari Leopard Racing. Posisi start kedua diisi oleh Maximo Quiles dari CF Moto Aspart Team. Start ketiga diisi oleh Joel Kelso dari MLFI Racing Team. Posisi keempat diisi oleh Marco Morelli dari CF Moto Aspart Team. Kelima, David Munoz dari Divanol Intech GP. Posisi start ke-6 diisi oleh Fedaga pertama dari Honda Tim Asia. Start ke-7 ada Brian Uriarte dari Red Bull KTM Majo. Start ke-6 ada Alvaro Carpe dari Red Bull KTM Majo. 9 ada Matteo Bertele dari Level Up MTA. Dan posisi ke-10 dihuni oleh Eddie Ossie dari Grid MLFI Racing.
Dan sekian untuk video hari ini. Akhir kata, saya Rino Rez Pratomohak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.